Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Rambe, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dengan NIM 0103232030. Saya akan menjelaskan tentang terminologi hadis. Hadis secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadatha yuhadithu haditha, yang berarti komunikasi. Cerita percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa yang kejadian. Penggunaan dalam bentuk sifat objektif mengandung arti: 1. Al-jadid, sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim. Al-qadim, sesuatu yang lama. 2. Al-khabar, berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. 3. Al-qarib, sesuatu yang dekat. A. Komunikasi religius, pesan atau Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Zumar ayat 23. Allahu fazzala ahsanal hadithi. Artinya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. B. Berita duniawi atau kejadian alam pada umumnya, seperti dalam Al-Quran surah Al-Na'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhusuna fiyya aikifa fa'rid anhum hatta yukhisu fi hadithi khairi. Dan artinya, dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan lain. C. Cerita sejarah. Sebagaimana terdapat dalam wahal ataka hadithu Musa, dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? D. Rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana terdapat dalam Quran surah At-Tahrim ayat 3. Wa idza asar nabiyyu ila ya'di azwajihi haditha. Artinya, dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya suatu peristiwa. Secara terminologi, al-hadith, ahli usul dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan hal ihwalnya. Hal ihwalnya ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW, seperti yang berkaitan dengan himmah, kemauan, karakteristik secara kelahiran dan kebiasaan-kebiasaannya. 2. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Menurut kalangan ulama ushul sunnah adalah suatu yang disadarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, berupa perbuatan Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan atau takrir yang pantas menjadi dalil hukum syarah. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi SAW, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. 3. Khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu al-khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW segi perkataan, perbuatan, takrir dan sifat. B. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi
Sedangkan khabar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. C. Khabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi. Orang lain pendapat ini, maka seorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. 4. Ashar. Secara etimologi berarti baqiyah al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Satu, Ashar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. 2. Ashar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disadarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khabar dan asar untuk segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi SAW, dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'i. B. Kedudukan dan fungsi hadis. Dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan, isinya sunnah sejajar dengan Al-Quran, dan segi tingkatnya ia berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi sebagai penjelas.